Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, prahara rumah tangga mantan penyanyi cilik Cikita Medi dan Indra Aditya Rahim akhirnya bermuara di pengadilan agama. Mirisnya, Cikita menggugat cerai Indra pada 3 Juli lalu atau 5 hari menjelang anniversary pernikahan mereka yang ke-7. Maka biduk pernikahan yang dikayu sejak 8 Juli 2018 itu terancam karam di samudra perceraian. Seolah tak mau menengok ke belakang, Cikita mantap menjemput status barunya sebagai janda. Penyanyi bernama asli Cikita Cecilia itu juga menuntut hak asuh dan nafkah anak. Ditemui tim barista beberapa waktu lalu, Indra menyikapi gugatan cerai Cikita dengan santuy. Ya udah diprediksi lah ya, kayaknya ini langkah yang akan diambil istri saya ya kita jalanin aja nanti ke depannya gimana, kita lihat nanti. Itu biasalah, hak asuh anak dia minta, terus kemudian ada sesuatu yang diminta nanti menjadi kewajiban Indra per bulannya berapa, itu hal yang biasa, belum tentu pengadilan mau akomodir itu kok. Soal hak asuh anak contoh, kalau kami nanti melihat bahwa ibunya tidak mampu ya mengendalikan dirinya atau tidak mampu memberikan suri teladan terbaik ya untuk perkembangan kehidupan daripada anak itu, ya alangkah baiknya lebih baik diasuh oleh bapaknya. Dan nanti akan kami buktikan. Dalam gugatan cerainya, Cikita melampirkan bukti KDRT verbal yang dialaminya selama pernikahan. Hal itu bertolak belakang dengan kasus dugaan KDRT yang dilaporkan Indra ke Polres Tangerang pada 28 Juni lalu. Jika sedang marah atau saat kemauannya tidak dituruti, Indra mengaku sering menjadi sasaran kemarahan istrinya. Namun, kesabaran Indra menguap habis ketika pada Juni lalu wajahnya kena lemparan botol Cikita. Dengan bukti visum dan keterangan sejumlah saksi, Indra mempolisikan Cikita dan Alfi Khairi, ibu mertuanya. Benarkah Indra juga mengalami kekerasan dari ibu mertuanya? Itu penyesalan aku dalam hidup adalah tidak mendengarkan omongan ibunda aku. Jelas-jelas yang kena KDRT kan saya gitu ya. Tapi di laporan itu dia menyebutkan ada KDRT verbal. Pernah dengar nggak KDRT verbal itu gimana? Di gugatan itu ada KDRT verbal ya which is saya nggak tahu tuh definisi KDRT verbal tuh gimana. Misalkan contoh cekcok beda pendapat gitu ya, itu termasuk KDRT verbal. Ya, ada kekerasan dalam rumah tangga yang bersifat verbal dia bilang. Tapi nanti di persidangan tolong dibuktikan. Kalau nggak bisa dibuktikan nanti saya akan lakukan langkah hukum untuk melaporkan, memberikan keterangan palsu di pejabat negara. Di ini sih udah kesekian ya, di pelipis kanan lah ya, pertama gitu. Dan ya dulu sih banyak di badan, pernah sampai biru-biru juga. Ya itulah yang selama 4 tahun saya keep ya. Ujian-ujian yang aku alamin kemarin itu bisa menjadi momentum aku bermawas diri, introspeksi diri. Terus dengan kejadian-kejadian kemarin adalah momentum aku itu untuk bisa mengampuni diri sendiri. Itu jadi aku lahir sebagai Cikita yang baru terus. Selain KDRT, Cikita juga mendalilkan judi online sebagai pemicu pertengkaran suami istri yang tak berkesudahan. Cikita menuding Indra kecanduan judol hingga tega menilep uang perusahaan senilai 160 juta. Namun, tudingan itu dibantah keras oleh Indra. Menurutnya, uang 160 juta itu dipakai untuk keperluan rumah tangga dan sudah dikembalikan oleh Indra. Namun entah kenapa Cikita terus menggiring opini negatif hingga banyak netizen yang percaya bahwa Indra adalah suami toksik, seorang kepala keluarga yang tidak baik. Kan saya sudah bantah itu kan, jadi itu benar-benar nggak benar ya. Gitu, dimana saya ngambil gitu ya dan dipakai 100% 160 juta buat judi itu udah salah. Dan uangnya juga udah dikembalikan 100% sebelum saya keluar rumah.
Tanggal 22 Juli mendatang, Cikita dan Indra dijadwalkan bertemu di kursi panas Pengadilan Agama. Pada sidang perdana yang membahas mediasi di antara penggugat dan tergugat itu, diharapkan terjadi perdamaian antara kedua belah pihak. Indra berharap masih ada sisa cinta di hati Cikita, hingga pelantun lagu Kukuku itu mau menjaga marwah keluarga demi mental sang buah hati yang tidak berdosa. Jika dulu pernah bucin hingga pamer kemesraan di Pulau Maladewa atau Maldives, sekarang Indra ingin menempuh jalan sunyi meski rumah tangganya dengan Cikita sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Bukankah cerai baik-baik lebih terhormat ketimbang cerai ribut-ribut seperti yang diperlihatkan sederet selebriti kita? Ngomongin kecewa pasti kecewa lah ya. Dan sorry to say, belum tentu semua orang bisa loh mendem kesakitan 4 tahun sendiri, nggak cerita sama siapa-siapa. Saya hanya ingin menyelamatkan mental anak saya ke depan kan. Dimana berita ini kan akan nggak bagus buat anak saya 10-15 tahun ke depan. Nggak akan ngaruh. Doa aku ingin yang pastinya punya keluarga sakinah mawadah warohmah. Doain ya. Komunikasi kita awal-awal masih bagus sejak saya keluar rumah mengenai anak, mengenai kita berdua. Sampai saat dia memviralkan lewat sosial media itu, dari situ komunikasi udah mulai nggak bagus. Karena sebelumnya juga saya juga nggak ngerti kenapa dia melakukan itu ya. Selama 4 tahun terakhir ini saya menyimpan rapat-rapat, tapi dia sendiri yang membongkar urusan pribadi keluarga. Kasus selebriti yang mencetak viral pada awal pekan ini adalah loro ati yang dirasakan oleh musisi dan penyanyi ternama Melly Goeslaw. Capek-capek oplas hingga merogoh kocek ratusan juta, penampakan baru istri Anto Hoed itu justru dicela habis-habisan oleh sebagian netizen. Bukannya dibilang cantik molek seperti Denada yang punya hidung baru. Wajah baru Melly disebut mirip Aming Sugandi. Tapi bukan Melly bila menangis disebut mirip Aming. Pencipta lagu Tegar itu menunjukkan ketegarannya dengan membuat video parodi yang memperlihatkan bahwa ia tetap happy meski dicela sana-sini. Ini arisan 3B dan arisan ladies digabung di rumahnya Bunda Yuni. Terus kita berbagi rezeki, lain berbagi rezeki sih. Berbagi naon atau ngarananya, anu dagang tas, aku dagang pre-love sepatu aku. Karena sebenarnya reason aku sih sebenarnya bisa dibilang kecil banget ya kalau dibanding orang lain ya. Karena aku tuh termasuk yang berpikir nggak ada satu doa pun yang aduh jadi pengen nangis. Nggak ada satu doa pun yang aku nggak dikabul sama Allah. Masya Allah. Selain Melly, pedangdut Iis Dahlia sahabatnya juga membuat video parodi yang memperlihatkan bahwa hujatan netizen terhadap Melly justru membuat circle pertemanan mereka ikut terhibur. Jika melihat bibir, dagu, juga pipi yang tirus dan Aming memang ada kemiripan. Padahal Melly mengaku hanya melakukan oplas facelift untuk mengencangkan kulit wajahnya yang kendor, bukan mengubah struktur tulang dan bentuk wajahnya. Bisa jadi karena Melly kehilangan berat tubuhnya sebesar 27 kg. Pasca operasi bariatrik atau potong lambung, wajah Melly yang dulu cabi kini tirus dengan tulang pipi tinggi. Hingga bak pinang dibelah dua dengan wajah Aming. Lantas benarkah Aming merasa terganggu karena wajahnya disebut netizen seperti Melly Goeslaw versi berjakun?